Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baik lagi kita untuk melanjutkan Medika 2 dengan tema berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ditemani oleh Bapak Ustadz. Nah, Bapak Ustadz ini Bapak Ustadz Dinda Denis Prawita ya, Pak? Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin langsung aja kali ya Pak, berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian nih Pak dari berhusnuzon itu apa Pak? Oke, baik, sebelum bahas lebih jauh tentang husnudzon, teman-teman semua kita perlu ngerti juga bahwa ada mereka yang selama hidupnya itu ngadepin banyak masalah, banyak kondisi. Ya siapa sih yang enggak kan? Semua orang pasti ngadepin masalah. Hanya aja di antara yang ngadepin masalah itu ada mereka yang ngerasa nih udah melakukan banyak hal, udah berusaha bermacam-macam, udah ikhtiar, tapi yang diharapin nggak tercapai. Ada orang yang kemudian mikir, wah ini nggak adil nih. Si itu nggak belajar, nggak mengumpulkan tugas, kok nilainya A. Ini udah ngerjain macam-macam, udah ngumpulin, udah kok tetap aja nilainya C misalnya. Itu kalau masalah kuliah ya. Belum lagi nanti masalah kerjaan. Belum lagi kalau masalah-masalah rezeki atau yang lain. Nah, kalau ada mereka yang ketika hidupnya ngerasa seperti itu, nah ini yang disebut dengan prasangka buruk Pak Allah. Alias suudzon. Nah, yang kita bahas ini husnudzon. Husnudzon secara makna artinya zon itu kesangkaan, anggapan. Kalau dalam istilah psikologi ada namanya persepsi gitu ya. Itu sih yang bisa dipakai. Dan husnul itu artinya baik gitu ya. Jadi persangkaan yang baik. Hanya aja persangkaan ini bukan kepada orang, bukan kepada manusia, tapi persangkaan kepada Allah. Jadi ada yang bersangka atau ada yang nganggap gitu ya, pakai bahasa yang lebih umum, ada yang nganggap bahwa apa yang dia lakuin ini udah banyak banget tetapi Allah nggak adil gitu. Allah berikan pada dia hanya sedikit dari yang dia anggap harusnya dia dapat lebih misalnya gitu. Atau ada kondisi di mana dia nganggap bahwa kok selama ini dia berusaha meminta sama Allah, ibadah sungguh-sungguh, tapi yang dia minta kunjung kelar gitu ya, segera didapat ya. Nah itu juga bisa termasuk nanti arahnya ke prasangka buruk atau suudzon sama Allah, sehingga tidak gitu. Nah maka kita perlu ngerti nih gimana dan seperti apa husnudzon pada Allah itu, seperti apa caranya, bagaimana bentuknya, dan secara lebih khusus husnudzon itu kepada apa aja. Artinya husnudzon kepada Allah itu dalam hal apa saja yang nanti coba kita kasih mereka. Nah, insya Allah saya coba ambil dari satu kitab, ini kitab judulnya Al-Wafi. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan atau mensyarahkan sebuah karya seorang ulama namanya Imam An-Nawawi. Ulama itu menulis kumpulan hadis jumlahnya 40-an, hadis arba'in istilahnya. Karena di situ isinya tentang pokok-pokok ajaran dalam Islam ini. Ada banyak versi hadis arba'in, ada An-Nawawi, ada yang lain. Tetapi yang saya bahas adalah kitab Arba'in An-Nawawi yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bukhari. Dan judul syarahnya adalah Al-Wafi. Nah, di kitab ini ada satu hadis yang dibahas yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pada hadis yang terakhir, hadis yang 42. Coba kita cek ya, buat teman-teman yang di rumah yang punya kitab ini bisa buka juga, review ya, cek lagi. Bagi yang belum bisa nyari, bisa pinjem, silakan. Insya Allah sangat mantap. Baik, hadis ke-42. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Rasulullah Allah berfirman, tapi itu bukan Quran, tapi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis di mana ini redaksi dari Rasulullah, tetapi di dalamnya ada firman Allah. Oke. Saya baca apa yang difirmankan Allah. Hai anak Adam,
selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, maksudnya Allah, pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit, lalu kalian mohon ampun padaku, pasti ku ampuni. Hai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi, asalkan tidak menyekutukanku, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat hadis ini hasan sahih. Ya, ada beberapa poin ya dari hadis tadi yang kita dapatkan. Inti dari hadis ini isinya tentang harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Maka secara khusus menjelaskan tentang betapa luasnya harapan yang Allah berikan pada kita. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai hambanya itu tidak mudah baper, nggak mudah kemudian putus asa, nggak mudah give up, nggak mudah kemudian ngelupro, merasa nggak worth it dan segala macam kondisi-kondisi negatif lain gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh kemudian terlena dan kemudian kesenangan melakukan maksiat gitu. Gegara ngerasa Allah itu maha pengampun kemudian dia sesukanya. Juga enggak. Nanti dibahas secara lebih detail. Oke. Nah, husnudzon di sini yang kita bahas itu sangat berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, husnudzon bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu satu hal. Jadi kita harus sebagai hamba Allah itu husnudzon bahwa doa kita pasti dikabulkan. Kok nggak dikabulkan? Nanti kita bahas. Pertama, kenapa? Karena sudah Allah janjikan. Di Quran surat Al-Ghafir ayat 60 disebutkan, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jelas ini, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi semua yang berdoa itu Allah menjanjikan akan memperkenankan. Kenapa kok sampai enggak dikabulkan atau belum dikabulkan? Berarti itu bukan salah Allah. Jadi Allah itu janji nih, akan kukabulkan, akan kuperkenankan doamu. Tetapi apa? Tetapi kalau sampai belum dikabulkan, berarti masalahnya ada pada yang meminta doa. Ada syarat yang belum terpenuhi. Kayak misalnya kita mau beli kopi nih. Kita mau beli kopi. Mas, aku beli kopi. Yang mana? Yang Arabica Honey, oke. Yang saring atau yang tubruk-tubruk, oke. Kemudian nggak kunjung dijualin, nggak keluar nih pesanan. Kok nggak keluar mas pesanannya? Belum dibaca nih mas. Kalau mau pesan bayar dulu. Jadi harus bayar dulu, baru kita dapat pesanannya. Ada aturannya. Mungkin tempat lain enggak. Tempat lain ada yang nggak usah bayar, nggak apa, ngebon aja bisa gitu. Biasanya teman-teman nyari. Ngebon aja bisa. Kenapa? Enggak. Aturannya ada, tata caranya ada. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa. Sama kayak di supermarket itu kan kita boleh ngambil sesukanya nih. Bayarnya terakhir. Tinggal dikasih nanti. Aturannya tata caranya. Tapi mungkin di tempat lain beda. Misalnya kalau di mall gitu kita harus bayar dulu nih, masuk deposit ke kartu e-money gitu ya. Baru kita bisa beli, misalnya gitu. Kan ada aturan-aturannya. Nah, kita harus kenal gimana aturan Allah dalam mengabulkan doa. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu tahu apa syarat-syarat dikabulkan doa. Kok ada orang yang dikabulkan doanya? Ya karena kamu nggak ngerti syaratnya, kamu nggak ngerti caranya. Kalau berdoa kepada Allah itu syaratnya begini nih. Nah, kita bahas. Pertama, syarat yang pertama syarat batin, syarat dalam hati kita. Satu, harus penuh harapan. Harus fokus, konsentrasi dan penuh harapan. Jelaskan di dalam sebuah hadis, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Ada orang berdoa, ya Allah minta kaya raya, ya Allah minta istri cantik solehah, berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, gitu ya. Tapi dia sendiri ngerasa nggak bakal.
orang kenal cewek aja enggak. Orang kuliah aja ketemunya cowok gitu ya. Ya. Gimana mungkin bisa kenal sama cewek gitu ya. Bukan masalah itu. Jadi kalau kita berdoa dengan settingan nggak bakal tercapai ini, nggak bakal bisa, udah mati gaya gitu ya, udah salah langkah duluan. Yang harus kita lakukan adalah pertama, yakin bahwa meskipun bagi kita sendiri mungkin nggak apa ya, susah gitu, nggak mungkin atau ini susah banget bisa tercapai, tetapi kemudian kita bilang kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa kalau Allah itu mah gampang, kalau Allah yang mengabulkan itu mudah bagi Allah. Nah, keyakinan ini yang penting. Meskipun kita ngerasa gimana ya caranya nggak ngerti juga gitu ya. Kok bisa, dari mana, nggak tahu juga. Tapi kalau Allah yang mengabulkan pasti bisa. Nah, ini keyakinan yang penting, harapan itu penting. Kemudian ada juga penjelasan lain di hadis berikutnya. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, hati itu sesungguhnya bagaikan bejana. Bejana itu apa? Gelas, mangkok, tempat air gitu ya. Sebagiannya lebih luas dari sebagian yang lain. Jika kalian minta pada Allah, maka mintalah dengan penuh harap bahwa doa itu akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang dari hatinya yang lalai. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman semua, sekarang kita lihat ini, kalau hati kita ini kayak sebuah bejana gitu ya. Ini kalau di belakang ada contoh, ada sloki, ada cup espresso, ada server gitu ya. Ukurannya kan beda-beda nih. Kalau ukurannya beda artinya apa? Dia nampung airnya juga beda. Ada yang dikit, ada yang banyak. Nah, hati itu bisa nampung tergantung dari ukurannya. Kalau hati orang itu luas, maka dia bisa memiliki harapan yang luas, keinginan yang luas, kemudian keimanan yang kuat gitu ya. Tapi kalau hatinya sempit, hatinya dangkal, hatinya nggak bisa nampung harapan-harapan itu, jadinya dia mudah lalai, mudah ngerasa kecil, ngerasa nggak bakal bisa tercapai, aku ini apa sih? Aku ini cuman remah-remah rengginan tepi pojokan Kongguan gitu ya, misalnya. Ini memang penting bagi seorang hamba ngerasa kecil, tetapi ingat bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Nah, keyakinan kepada Allah itu yang penting. Jadi bukan hanya melihat dirinya, tapi lebih dari itu dia ngelihat kalau Allah yang izinkan, kalau Allah yang ngabulkan itu mudah bagi Allah. Nah, bagaimana sebagai seorang hamba dia layak ditolong Allah, kan gitu. Yang nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sambung. Syarat yang lain, yakin. Gampang ya, gampang diomongin maksudnya, susah dilakuin. Nah, itu. Nah, gimana kita bisa yakin? Nah, sekali lagi ini sangat berkaitan dengan bagaimana seorang itu ketika berdoa yang diucapkan itu bukan kalau mungkin, kalau bisa, ya Allah kalau bisa aku lulus ya Allah gitu ya. Ya Allah kalau bisa aku nikah tahun ini ya Allah gitu ya. Ya Allah kalau bisa sama si dia, kalau nggak bisa ya tetap dia lah. Sama aja dong kan. Tapi kata-kata kalau itu menunjukkan kalau dia sendiri itu sebenarnya nggak yakin. Kalau kita berdoa, kita dianjurkan dengan perasaan yakin. Jadi doanya gimana? Doanya, ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan doa, Engkaulah yang maha memiliki segalanya, berikanlah yang terbaik. Kabulkan jika itu baik bagiku dan tunjukkan aku jalan yang benar. Harusnya gimana gitu? Kalau itu bukan yang paling baik, yang baik kayak apa? Saya disadarkan, kan gitu. Jadinya apa? Jadinya dia berdoa itu nggak setengah hati. Ada kemantapan, ada keyakinan, minta sama Allah karena tahu bahwa apa yang diminta adalah doa yang baik, doa yang menunjukkan apa yang Allah kehendaki. Yang berikutnya, yang ketiga, serius. Berdoa serius lah ya. Iyalah. Ada nggak sih orang berdoa agak serius? Banyak gitu ya. Ada kadang berdoa itu sambil lalu kan. Kayak misalnya selesai sholat nih, sholat taraweh. Kemudian udah mulai doa nih imamnya. Kemudian ada mereka yang serius doa, ada yang mereka tangannya sih ke atas, tapi matanya ke samping kan. Jaburan gitu kan. Habis tarawih udah mulai bagi-bagi jaburan gitu kan. Nggak fokus gitu ya. Nggak serius. Nggak concern, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Ya Allah juga nggak akan serius.
Sangat simpel kan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya kita juga harus serius mendapatkan sesuatu kan. Harus benar-benar sungguh-sungguh. Nah kita sendiri yang minta nggak sungguh-sungguh, gimana yang mau ngasih kan gitu. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah, kalau kita ini mau minta pada Allah, itu jangan sampai kita ngerasa lelah, ngerasa capek, ngerasa bosan gitu. Jutek doa terus nggak dikabul-kabulin, gitu-gitu aja, nggak ada progres, nggak ada perkembangan. Jangan, karena Allah menegaskan, ada sebuah hadis yang menyebutkan jangan lelah untuk berdoa, karena tidak ada orang yang mati karena berdoa. Ini hadis riwayat Hakim yang diriwayatkan lewat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah juga bersabda, sesiapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya Allah marah padanya. Jadi kalau ada orang yang nggak berdoa, ini bukan karena dia nggak punya otak, ini bukan karena dia nggak lulus kuliah gitu ya, ini bukan karena dia nggak mampu berpikir, bukan. Kalau ada orang yang nggak mau berdoa, itu karena dia sombong. Dia ngerasa nggak butuh Allah. Dia ngerasa bahwa nggak usah pakai Allah, nggak usah minta Allah aja, nanti bisa lah. Padahal salah besar itu, Pak. Wah, itu yang bikin Allah marah. Itu yang bikin Allah benci, marah, sehingga akhirnya apa? Dia sendiri akan merasakan akibatnya. Maka kalau seorang berdoa, Allah itu suka, Allah itu senang, Allah itu menyukai hambanya yang berdoa. Jadi kalau teman-teman berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan, jangan dikira berarti Allah itu benci, belum tentu. Ya bisa ya sih, cuman belum tentu juga. Karena gini, misalnya ada pengemis nih, kalau ada pengemis, pengamen, orang ngamen kan, ada orang ngamen datang, kemudian ada orang ngamen suaranya kayak truk lewat ini tadi, suaranya kenceng banget, nggak enak didengar, terus kita tetap pengen ngasih ya, tetapi kita ngasih paling cuma recehan, udah sana, udah cukup suaranya udah nggak enak gitu. Tapi kalau yang ngamen suaranya bagus, terus kita ngerasa cocok sama lagunya, wah ini lagunya baru gue banget nih, baru nyambung sama perasaanku sekarang. Terus kita akhirnya apa? Nahan dulu, nggak dikasih kan? Biar apa? Pengamennya diterusin, dilamain kan? Dilamain sampai satu album gitu misalnya. Intinya udah panjang gitu. Terus habis itu kasih uang ekstra, kan gitu. Allah itu senang dengar hambanya berdoa. Saking senangnya, nah ini ada hadis juga yang menyebutkan kalau Allah berfirman, hai Jibril, jangan terburu-buru ngabulkan doa hambaku ini. Aku masih senang dengar suara hamba. Jadi jangan-jangan ya Allah belum mengabulkan itu karena Allah ingin mendengarkan kita doa, mengharapkan kita terus berdoa. Karena ada orang kalau dikabulkan doanya, habis itu nggak pernah berdoa lagi. Habis itu kemudian lupa sama Allah. Nah itu yang tidak ingin terjadi. Ada hikmah di balik belum dikabulkannya doa. Dan otomatis yang berikutnya adalah tidak buru-buru. Setelah sungguh-sungguh, kita harus tidak buru-buru. Kenapa? Karena ada orang yang gara-gara doanya nggak segera dikabulkan, dia kemudian berhenti berdoa. Nah ini dilarang sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah nyebut ini satu di antara faktor yang bikin orang tidak dikabulkan doanya. Karena itu seorang dituntut untuk terus berdoa. Nah, yang kelima itu harus jaga rezeki yang halal. Jadi ada orang yang nggak dikabulkan doanya, udah sungguh-sungguh, udah serius, udah terus-menerus, nggak nyerah, nggak berhenti. Tapi apa? Tapi makanannya, minumannya, pakaiannya itu dari yang nggak halal. Nah itu bisa jadi penyebab Allah tidak mengabulkan doanya. Terus gimana nih? Terus kita dianjurkan untuk kemudian memohon ampun. Maka poin berikutnya kita harus tahu bahwa kalau kita minta ampun kepada Allah itu pasti dimaafkan. Selama bukan dosa syirik, bukan dosa besar, bukan dosa yang urusannya sama-sama manusia.
Ada orang jambret terus minta ampun sama Allah, nggak dimaafkan, jambretannya dibalikin, nggak bisa segitu. Dia harus menyelesaikan urusannya sama manusia dulu, baru nanti urusannya sama Allah juga dibereskan. Nah, maka kalau ada orang yang udah memenuhi syarat-syarat ini, tapi belum dikabulkan, kok bisa? Katanya janji, kok nggak dikabulkan? Nah, disebutkan dari sebuah riwayat, Abu Sa'id berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa yang tidak mengindikasikan suatu dosa atau disebutkan sampai. Jadi, kalau doa itu bukan untuk pengen dosa, misalnya, ya Allah, semoga aku maling hari ini lancar. Ya Allah, aku pengen bisa punya gebetan sama si dia dan moga-moga lancar 5-5-nya dapat gitu ya. Bisa gitu kan. Kalau doa untuk dapetin yang nggak bener itu jelas nggak dikabulkan. Kalau bisa kejadian itu godaan setan, bukan dikabulkan Allah. Yang kedua, kalau dia berniat untuk memutuskan hubungan silaturahim, misalnya ya Allah, saya seumur-umur nggak ingin pernah ketemu sama adik saya lagi. Gara-garanya dia ngambil es krim nggak bilang-bilang gitu ya. Itu apa gitu ya, itu juga nggak dikabulkan. Jadi kalau untuk urusan maksiat, urusan dosa sama urusan silaturahim itu nggak dikabulkan. Nah, kalau di luar ini, nah kemudian tidak atau belum dikabulkan, kenapa? Karena di sini disebutkan Allah akan memberikannya banyak satu dari 3 hal. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau seorang berdoa itu ada 3 kemungkinan terjadi. Pertama, dikabulkan doanya, jelas ya, segera dikabulkan di dunia doanya, itu jelas. Yang kedua, kalau nggak dikabulkan gimana? Doanya ini simpanan di akhirat. Jadi oleh Allah ditahan, nggak dikabulkan, tetapi itu jadi tambahan pahala di akhirat. Itu bisa juga. Jadi nggak pernah rugi. Teman-teman berdoa sebanyak apapun, selama apapun, nggak akan pernah rugi, karena kalau enggak dikabulkan akan disimpan sama Allah untuk di akhirat. Atau yang ketiga, akan dibebaskan dari mara bahaya, dari kesulitan, dari bahaya di dunia dengan nilai setara dengan doa yang diminta. Maksudnya gimana gini? Jadi ada orang nih ditakdirkan dia kecelakaan. Tetapi karena dia berdoa tentang suatu hal, kan dia nggak ngerti kan mau kecelakaan. Tetapi dia udah pernah berdoa nih minta suatu hal yang baik. Nah, ini sama Allah doanya dipakai untuk mengganti bahaya yang bakal dia dapatkan. Jadi itu jadi penolak bala. Jadi penolak bala. Jadi kalau misalnya orang itu harusnya ada takdir catatan dalam hidupnya dia bakal mendapatkan kesulitan apa, Allah bisa saja hilangkan kesulitan atau bahaya itu karena doanya tadi. Yang mana yang terjadi kita nggak pernah tahu kan? Ya paling gampang kita tahu ya dikabulkan tadi. Tetapi ingat, Allah mengabulkan doa pun juga terkadang tidak persis tapi bisa lebih dari yang kita minta. Atau tidak persis sama tetapi ada hikmah di balik doa atau pengabulan lain yang Allah berikan. Nah, sekali lagi, maka kita harus husnudzon dengan Allah. Kenapa orang nggak husnudzon? Karena nggak ngerti ini. Karena ngerasa udah berdoa nggak dikabulkan, udah berusaha kok ya gini-gini aja, udah ibadah ini itu tapi kok sama aja kondisi dunia loh ya. Karena dia nggak ngerti kondisi akhiratnya sebenarnya. Maka ini jadi penting. Nah, maka teman-teman semua, kalau kita bicara tentang bagaimana husnudzon kepada Allah dan segala macam bentuknya, yang jelas teman-teman harus paham bahwa satu, husnudzon itu berkaitan dengan berdoa kepada Allah. Itu jelas ya, satu. Nah, yang kedua, husnudzon kepada Allah berkaitan dengan minta ampun kepada Allah. Ada orang tiap harinya sholat enggak, maksiat terus. Puasa nanti-nantilah. Lihat-lihat kondisi. Kalau ada takjilan, kalau nggak ada ya udah. Terus gimana nih? Kira-kira bakal diampuni nggak sama Allah? Nah, kita kan juga mikir ya. Kadang-kadang ada yang ngerasa udah
kadung nyebur sekalian nyelem gitu. Nah, kadang-kadang orang mikir gitu. Kadang-kadang dia mikir, udah jadi orang yang penuh noda, penuh dosa, ini ngapain? Ya lanjutin aja lah. Daripada harus berusaha sesuatu tapi belum tentu juga diterima Allah. Ada yang kadang berpikir seperti itu. Nah, ini tandanya apa? Tandanya dia husnudzon sama Allah. Maaf, suudzon dengan Allah. Tidak husnudzon. Kenapa? Karena tadi kita sempat bahas kan, kalau di dalam hadis tadi, kalaupun kita datang dengan dosa, dengan kesalahan setinggi langit maupun sepenuh bumi, Allah akan ampuni. Cuman contohnya tadi, asalkan tidak menyebutkan Allah, asalkan tetap mintanya sama Allah, bukan minta sama makam simbah siapa, bukan minta pada keris, bukan minta pada dukun. Dukunnya sendiri aja hidupnya pas-pasan. Iya. Dia mintanya sama dukun, kan aneh gitu. Nah, maka orang yang seperti ini harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Apa diantara buktinya atau apa diantara contohnya? Ada sebuah kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar juga tentang seorang pembunuh ya, yang membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang nih. Pernah bunuh orang belum? Berorang. Pernah bunuh orang nggak? Oh, enggak. Enggak ya. Jangan sampai. Kalau bunuh nyamuk atau bunuh. Nah, itu beda lagi. Sering. Ini bunuh orang 99 coba. Kurang bejat apa gitu kan? Iya. Kita bayangin orang bunuh satu aja betapa bahayanya atau betapa ngerinya. Orang itu bunuh 99 orang. Orang ini pengen tobat. Orang ini minta tobat, kemudian dia tanya, dia saat itu pergi ke seorang yang ibadahnya kenceng, istilahnya ahli ibadah. Sholatnya, zikirnya, wah pokoknya oke. Nah, ahli ibadah itu tanya sama dia, saya udah bunuh 99 orang. Kaget ya. Bapak bunuh 99 orang? Serius Pak? Serius? Terus kenapa Bapak ketemu saya? Kan dia udah mulai ngeri nih. Saya mau tanya, kalau saya sudah bunuh 99 orang ini, saya bisa diampuni Allah nggak? Jawabannya, nggak bakal bisa Pak. Bapak itu udah bejatnya bejat. Ngeri. Satu orang dibunuh aja udah ngeri, ini Bapak 99 orang. Udah nggak bisa Pak. Akhirnya apa? Banyak bacot juga pas kalian. Akhirnya 100 orang. 100 orang genep dia bunuh. Wah. Tapi kepikiran juga, nyesel juga akhirnya. Akhirnya dia cari orang lagi. Kalau tadi dia ketemu sama orang ahli ibadah, yang berikutnya dia ketemu sama ulama. Ahli ilmu, bukan ahli ibadah tapi ahli ilmu. Dia tanya kepada ahli ilmu itu, ulama itu. Punten Ustadz Kiai, mau tanya kalau saya pernah bunuh 100 orang gimana? Bisa diampuni Allah? Udah siap-siap parang kali ya. Ini kalau jawabnya nggak bisa, bakal diparang juga nih. Nah, apa yang jawab? Allah bisa. Langsung batunya ces itu. Bisa. Yakin Pak? Insya Allah bisa. Lalu caranya gimana? Nah, ulama itu bilang gini, Bapak kalau mau bertobat, pertama adalah Bapak meninggalkan kampung Bapak. Jadi pergi dari kampung Bapak ke kampung sebelah. Kampung sebelah itu isinya orang-orang yang baik. Kemudian di sana bertobat. Jangan pernah ulangi lagi. Cuma itu, iya cuma itu. Bismillah, insya Allah bisa. Orang itu saking senangnya, kemudian nggak nunggu lama langsung berangkat. Di dalam perjalanannya ke kampungnya yang baru itu, Allah takdirkan meninggal. Mulai nih. Apa? Dalam sejarah ada malaikat berantem. Berantemnya gini. Ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, ini orang udah bertobat. Udah mau bertobat, udah minta ampun pada Allah, mau ke kampung tempat dia bertobat. Surga. Yang azab bilang, ini udah bunuh 100 orang ini. Nggak bisa gitu aja dimaafin. Dia juga belum sampai kampungnya. Masuk neraka. Ini ada
perbedaan pendapat. Jadi yang beda pendapat bukan hanya masalah tanggal 1 Syawalnya aja, 1 Ramadan aja ya. Bukan antara beda yang kita dan yang saja. Malaikat itu bisa beda pendapat. Nah kemudian apa? Kemudian ada penjelasan dalam hadis Arba'in ini juga. Allah dengan izinnya kemudian memerintahkan kemarin itu. Sekarang coba kalian ukur berapa jarak meninggalnya dengan kampung dia berasal dengan kampung dia menuju. Kalau lebih dekat, maka itu yang menentukan nasib. Kalau dia lebih dekat sama kampung tempat bertobat, kalau dia lebih dekat sama kampung tempat neraka. Ketika diukur, diceritakan, dikisahkan, kalau Allah memerintahkan bumi itu bergeser, agar kampung tempat dia bertobat itu mendekat. Nanti kita bahas kenapa. Akhirnya apa? Akhirnya dengan izin Allah orang itu diampuni. Apa artinya? Pertama, saya yakin teman-teman yang dengar nggak pernah bunuh orang ya. Jadi jangan bandingin dosanya sama dia. Satu. Kedua, orang yang punya dosa, punya salah itu ada caranya. Ada caranya bertobat. Dan itu harus punya ilmu. Makanya tadi tanyanya harusnya ke ulama, bukan ke abid, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah. Nah, karena kalau ahli ibadah, dia cuma ibadahnya kencang tapi nggak punya ilmu. Kalau orang berilmu, ulama, itu punya ilmunya dan tahu caranya. Yang ketiga, orang kalau mau bertobat, itu ada beberapa syarat. Pertama, dia berusaha untuk menghindari penyebab dia berdosa. Kalau ada orang bunuh, mungkin karena sekitarnya orang-orang brengsek. Sekitarnya orang-orang yang juga ngajak berantem. Sekitarnya orang-orang yang brengsek juga. Akhirnya apa? Dia mudah bunuh orang. Kalau sebenarnya orang baik, kan dia mikir kan, ini orang baik ngapain dibunuh? Karena orang-orang yang jelek-jelek semua, ya dia pengen bunuh kan. Maka dia diperintahkan untuk pergi dari sekitarnya yang rusak tadi. Sama dengan kita. Apa sih kesalahan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan? Ada nggak hal-hal di sekitar kita yang bikin kita melakukan itu? Salah temennya yang ngajakin. Ngapain? Nah, tergantung ngapainnya kan. Nah, maka dia harus mengurangi atau bahkan menjauhi mereka-mereka yang bisa berefek buruk pada dirinya. Kedua, segera. Gambaran dari hadis tadi menunjukkan bahwa kalau orang itu telat dikit aja, dia akan lebih dekat sama yang buruk tempat dia berasal kan, sehingga dia tidak dapat rahmatnya. Artinya apa? Bertobat itu secepat mungkin, karena kita nggak pernah tahu kapan habis waktu kita. Karena kita mikir, nanti aja dah kalau udah agak tuaan, tobatnya maksiat muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi kan kenyataannya belum sempat melakukan itu semua, udah panggil. Ngeri juga. Makanya kita harus siap segala kondisi, kapanpun kita bertobat. Nggak ngerti juga. Yang ngomong juga sama, nggak ngerti. Habis syuting ini kejirat kabel, gelundung, ke jalan, tabrak truk, ngerti juga kan? Nggak pernah tahu gimana nasib kita. Atau baru jalan di ring road, di jalan atas tahu-tahu kelilipan truk tronton itu loh. Ngerti juga kan? Maka kita nggak pernah tahu kapan habis kita. Nah, yang ketiga adalah orang yang bertobat itu sangat disenangi oleh Allah. Sampai-sampai tadi Allah memberikan ampunannya rahmat dengan cara menyuruh atau memerintahkan kampung tadi untuk bergeser. Itu kan menunjukkan betapa Allah itu sayang dengan hambanya. Maka sekali lagi, ketika kita berkhususan kepada Allah, kita harus punya dua hal. Kita harus punya dua perasaan yang selalu ada dalam hati kita. Pertama adalah perasaan takut. Takut ini bukan takut tidak dikabulkan, tapi takut ini adalah takut bahwa Allah itu memiliki segala macam yang dikuasai di muka bumi ini. Jadi kita takut bahwa Allah itu tidak memberikan ampunan. Yang kedua adalah perasaan berharap. Kok takut tapi berharap? Iya, jadi ini harus seimbang. Kalau hanya takut doang, orang itu kan putus asa. Kalau hanya berharap doang, orang itu akan ngerasa kepedean. Oh, nggak usah susah-susah, pokoknya kita istighfar, ketemu Ramadan, sholat tarawih, puasa, nanti dihapus dosanya.
enteng kan gitu. Ya. Ini kebangetan harapannya, karena dia nggak takut. Ya. Nggak takut, jangan-jangan puasanya nggak diterima. Nggak takut, jangan-jangan puasanya cuma lapor aus doang. Nggak takut bahwa Allah itu nggak mengampuni dosanya. Gara-gara nggak takut, dia over PD gitu kan. Ya, kepedean. Berharapnya berlebih. Tapi kalau dia takut, betul takut, nggak berharap apapun, dia jadi ngapain juga berdoa, ngapain puasa, ngapain taraweh, udah gini-gini aja sama aja nggak bakal diampuni. Nah ini kebangetan yang takut. Kenapa? Karena akhirnya dia apa? Putus asa. Ya. Nggak bakal deh diampuni Allah, udah sama aja gitu. Nggak ada harapan, yang ada cuman putus asa doang. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ingin husnudzon kepada Allah, kita harus seimbang antara perasaan takut kita dan harapan. Dan ingat, kita husnudzon kepada Allah, dunia ini pasti tidak adil. Kenapa? Karena Allah yang menentukan rezeki kita seberapa, apa yang kita dapat. Tetapi yakinlah bahwa kelak di akhirat semua akan dibalas setimpal. Semuanya dibalas setimpal. Bahkan segede biji atom aja akan dibalas oleh Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil. Kalaupun tidak di dunia, doa kita dikabulkan, di akhirat jadi takut. Mungkin kita berdoa nggak dapat jodoh yang diharapin, tapi apa? Masih penting kenapa? Dia masih nikah gitu kan. Nah. Siapa tahu dia nggak pernah ada yang dijodohkan atau nggak ada yang pernah mau siap menerima dia. Tetapi karena izin dari Allah, rahmat dari Allah, ada perempuan yang kemudian menasihati. Jadi ada dua kemungkinan kalau dinikahin perempuan tuh. Satu, karena perempuan itu kagum sama kamu. Kedua, perempuan itu kasihan sama kamu. Jadi nggak masalah, tenang aja. Itu namanya mawadah warahmah. Ada yang karena cinta, ada yang karena kasihan. Nggak apa? Yang penting kan dari istri kan. Maka tentu semua jangan pernah give up, jangan pernah putus asa. Allah senantiasa ada untuk kita selama kita terus menjaga iman dan takwa kita, insya Allah. Itu diantara kita saya bahas. Jika kalau ada yang lain bisa kita sambung tanya. Oke. Mungkin apa ya? Udah cukup di pagi ini, siang ini udah masuk siang. Mungkin terima kasih untuk Bapak Ustadz Denis untuk menghadiri Medika 2 inilah kita ngobrol terus. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita ada di tema selanjutnya juga bakalan ada mungkin bersama teman-teman dari yang lain juga. Terima kasih untuk tema berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala ini itu sangat penting lah istilahnya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu wajib banget untuk berhusnudzon, karena ketika banyak dari teman-teman yang tadi disampaikan kayak ketika kita doa belum dikabulkan segala macam, kayak Allah tuh pasti punya rencana lain untuk kedepannya. Dan di berhusnudzon ini saya harap teman-teman ini mungkin bisa lah untuk meningkatkan lagi kepercayaan kepada Allah, tapi jangan terlalu berlebihan ya Pak Ustadz ya. Antara berharap dan kayak jangan terlalu berharap banget kayak bakal diampuni gitu. Ya itu nanti malah jadinya kepedean. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Fadli Rizky pamit undur diri bersama Bapak Ustadz Denis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.